Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Hari ini Sabtu 10 September 2022, hari biasa dalam pekan biasa ke-23. Dengan saya, Robertus Sugeng Riyadi dari Stasi Santo Yohanes Maria Vianney, Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, berkat kasih-Mu yang luar biasa atas manusia, Engkau rela mengorbankan Putra-Mu sendiri demi kebahagiaan dan kedamaian manusia. Tolong kami untuk senantiasa dapat merasakan akan kasih-Mu itu, sehingga mendorong kami untuk selalu menjadi pembawa damai sejahtera bagi sesama melalui setiap langkah hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-murid-Nya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut keluar dari hatinya. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, cermin selalu memantulkan apa yang ada di depannya dengan apa adanya. Cermin tidak pernah berbohong. Apabila seseorang berwajah cantik atau ganteng berdiri di hadapannya, maka ia akan memantulkan bayangan wajah yang cantik atau ganteng pula. Demikian pula sebaliknya. Itulah cermin. Hati kita ibarat cermin kehidupan. Apa yang tersimpan di dalamnya akan terpancar keluar dengan sendirinya. Ketika kita mengisi perbendaharaan hati dengan kasih, sukacita, dan kemurahan, kehidupan kita pun dapat menjadi berkat bagi sesama. Sebaliknya, apabila di sana tersimpan iri hati,
amarah, dendam, serta kebencian, kehidupan kita justru akan menjadi batu sandungan. Beberapa orang mungkin dapat merekayasa tampilan luar mereka dengan kemunafikan, tetapi itu hanyalah sementara. Percayalah, tidak ada kepura-puraan yang bisa bertahan lama. Seperti pohon dikenal dari buahnya, demikian manusia juga dikenal melalui perbuatannya. Dan tentu saja setiap perbuatan manusia tidak lain merupakan tampilan dari apa yang tersimpan di hatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mengisi perbendaharaan hati kita selama ini? Melalui Injil hari ini, Tuhan Yesus ingin menegaskan tentang konsistensi bagi para pengikutnya. Apa yang keluar dari mulut, itulah yang datang dari hati. Mereka berseru, "Tuhan, Tuhan," adalah mereka yang melaksanakan kehendak-Nya. Yesus bahkan mengibaratkan mereka yang tidak konsisten bagaikan rumah tanpa fondasi yang kuat. Tantangan dan rintangan akan menghanyutkan dan merusaknya. Menjadi konsisten butuh fondasi iman dan kepribadian yang kokoh kuat. Dan untuk memiliki fondasi yang kuat, butuh proses pertumbuhan iman tepat di jalur yang benar. Ingat, sebagai anak Tuhan, kita mengemban misi untuk menjadi terang. Misi itu jelas tidak dapat digapai apabila di dalam hati kita tersimpan kebusukan. Karenanya, kita harus menyingkirkan segala hal yang jahat, lalu menggantikannya dengan sikap hati yang memuliakan Tuhan. Sikap hati yang selalu membangun konsistensi iman kita dengan merawatnya seperti kita memelihara pohon. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, acap kali hati kami dikotori oleh perasaan iri, dengki, dendam, dan kebencian, sehingga dalam perkataan maupun perbuatan kami sering mencerminkan apa yang ada dalam hati kami. Untuk itu ya Tuhan, jangan biarkan kami untuk mengotori hati ini dengan hal-hal yang buruk, menutup hati ini akan kasih-Mu. Jadikan hati kami sebagai tempat untuk Allah senantiasa bersemayam, sehingga kami senantiasa boleh memancarkan akan kasih-Mu sebagai sumber kebaikan dan sukacita yang sejati. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkat Tuhan menyertai kita semua.